Tolong, kasihanilah kami. Tolong. Bunuh. Kelompok Hai bergabung dengan monster yang ditumbuhi bulu putih. Monster itu melepaskan ratusan zombie, siapapun yang terlihat langsung dibantai. Saudara-saudara kami, semuanya tewas, dan ketua kami telah diculik. Dia akan segera mati. Mohon, Tuan Abadi, selamatkan ketua kami. Tinggal buang saja keluar sana, bukan? Tengah malam begini, malah mengotori lantai. Hanya sampah setengah mati. Apa pantas diributkan? Tuan Muda Wang Teng, orang ini adalah inti dari kelompok kaki hitam. Sekarang kelompok kaki hitam sudah musnah, bukankah kita harus bersiap lebih awal? Dia tidak penting, tapi ketua kelompok kaki hitam itu sangat penting bagi Tuan Muda. Tuan Muda pernah memberi perintah untuk menundukkan wanita itu. Si Shen itu benar-benar tidak pilih-pilih. Ya, harimau betina yang ototnya lebih besar dari kupun, masih dia inginkan, itu kan seorang master tingkat 5. Tuan Muda sedang dalam tahap kritis berkultivasi, sama sekali tidak boleh diganggu. Jika Liu Lei tidak boleh mati, Qiu Gongfeng, Tuan Muda Wang Teng, merepotkan kalian untuk pergi bersamaku atas dasar apa? Si Shen ingin menundukkan orang, lalu menyuruhku yang mempertaruhkan nyawa. Nyawanya murahan, tapi nyawaku sangat berharga. Aku tidak mau pergi. Orang yang diinginkan Tuan Muda harus tetap hidup. Kalau kalian tidak mau pergi, aku pergi sendiri. Kamu perempuan gila. Kalau kamu mati di luar sana, nanti kalau si Shen bangun, dia mungkin malah akan menghabisiku. Sialan, ayo kita pergi semua. Qiu Gongfeng, apa tadi kau baru saja takut bertempur? Padahal kau punya istri dan anak. Tuan Muda Wang Teng, aku Qiu Lian. Meski tak punya jasa besar untuk keluarga Wang, setidaknya aku sudah bersusah payah. Kenapa kau memaksa seperti ini? Kalau seorang ahli formasi mati, keluarga Wang bisa menggantinya kapan saja. Memangnya kepalamu bisa tumbuh lagi kalau sudah putus? Pergi aktifkan perahu sihir. Bawa juga Sun Daishan. Baiklah, aku akan pergi. Konsumsi energi pohon besar ini benar-benar mengerikan. Peringatan, energi spiritual terkuras habis. Fisik Inang tidak cukup kuat. Es spiritual terbelah. Bunga botol tidak tahan. Langit menurunkan hujan badai yang menelan kehidupan. Di dalam hujan tersembunyi pedang, di dalam air tersembunyi emas. Air yang lembut pun bisa melunakan yang keras. Teknik ini hujan bunga pil. Melatih. Tingkat 3, menembus batas, sangat berbahaya. Terdeteksi. Karakter inti Inang, Hylia dan Liu Lei sedang mengalami krisis hidup dan mati. Mohon segera berikan bantuan lokasi. Markas kelompok Hai memohon untuk mati. Katakan informasi apa yang kau jual ke keluarga Shen? Apa urusanmu? Aku lebih baik mati daripada harus menanggung penghinaan dari monster sepertimu. Meskipun benar, mereka selalu berbuat keji, tapi setiap 1 jam sekali, mereka menangkap orang tua, wanita, dan anak-anak dari kelompok kaki hitam kalian, lalu, tepat di depan matamu, memakan jantung mereka, meminum darah mereka. Tuan Abadi, tolong, dasar perempuan sialan, tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Tunggu sebentar lagi, anak buahku akan segera menyeret beberapa bocah untuk jadi teman minummu. Kalian tidak akan mati dengan tenang. Ini mantra dari keluarga Wang. Tuan, kami tidak pernah menyinggung keluarga Wang. Dengarlah. Tolong selesaikan masalah ini, entah kultivator hebat mana yang datang. Tapi kami kelompok Aisyah selalu hidup tenang dan tidak pernah berniat menyinggung siapapun. Hidup tenang. Aku tidak punya waktu mendengar omong kosongmu. Serahkan Liu Lei, pemimpin kelompok kaki hitam itu, bersama dengan semua orang tua, wanita, dan anak-anak. Serahkan semuanya padaku sekarang juga. Tuan kultivator, kami benar-benar tidak tahu siapa itu Liu Lei. Serahkan Liu Lei, atau hari ini aku akan membakar sarang tikus kalian ini sampai jadi abu. Qin Liang, aktifkan formasi raksasa untukku. Hari ini, aku akan menggeledah setiap jengkal tanah di sini. Jika Tuan Muda Wang menginginkannya, baiklah, akan kuberikan. Kau pikir aku butuh petarung yang lemah? Aku meminta petarung hebat, kau malah memberiku pecundang cacat ini. Kalian keluarga Wang benar-benar keterlaluan.
Karena sudah kepalang basah, hari ini tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Di dalam penjara mayat ini, aku ingin melihat berapa lama api rendahanmu itu bisa bertahan. Trik murahan, terimalah. Teknik burung api. Haha. Lumayan juga, sayang sekali kekuatanmu terlalu lemah. Bauzi, makan salep pemulih ini, lalu robat dia untuk tuan muda. Dasar monster aneh, mati kau. Aku sunggur, haha. Datanglah. Penjara mayat ini paling tidak takut dengan adu gaya tahan. Lindungi Tuan Putri. Argen Dewa, kalau kau tidak datang sekarang, aku bakal jadi bubur daging. Siapa yang memberi izin padamu untuk menyentuh orangku? Teknik fajar kecil tingkat sempurna ini. Tidak mungkin. Bunuh dia. Tingkat kultivasi kilapis ketiga sudah cukup untuk menghabisimu. Teknik hujan bunga pil. Tidak mungkin. Bagaimana bisa tingkat kilapis ketiga? Mengaktifkan teknik hebat ini, aku menyesal. Sialan, apa bocah ini anak kesayangan takdir? Pertarungan selesai, terdeteksi harta karun tersembunyi 150 meter di bawah tanah. Pecahan pusaka tingkat rendah, mutiara lurang, artefak mayat, serta ribuan batu roh. Biar aku saja yang menggali. Tuan muda ini paling jago urusan mencari harta. Tuan, mulai hari ini, saya, Ruliuli, adalah pisau paling tajam di tangan Anda. Peringatan, surat perintah buronan tingkat tertinggi dari aliansi kultivasi telah aktif. 3 pembunuh tingkat master telah mengunci aura Tuan. Diperkirakan akan tiba di kota Healing dalam 3 hari. 3. Pembunuh tingkat master, bagus. Pas sekali untuk menguji dasar kekuatanku di tingkat kilapis ketiga. Sekaligus untuk membangun reputasi di kota Healing. Tuan Wali Kota Shen, Tuan Bibit Dewa Shen, lihatlah. Dalam penumpasan kelompok Kaisa ini, akulah pemeran utamanya, akulah kekuatan terbesarnya. Demi menyelamatkan orang, nyawaku hampir melayang, menurutmu, bukankah wajar? Jika aku meminta separuh dari hasil rampasan perang ini, menolak. Hai Shen, kesabaranku ada batasnya. Mulai hari ini, dan seterusnya Tuan, jika aku, Ruli, adalah pisau, aku akan menjadi pisau paling tajam di tangan Anda. Terdeteksi surat perintah buronan tingkat tertinggi dari aliansi kultivator sesat telah aktif. Targetnya ada 3 orang. Pembunuh bayaran tingkat master telah mengunci aura tuan rumah. Diperkirakan akan tiba di kota Healing dalam 3 hari. 3 orang, ya. Pembunuh tingkat master, pas sekali untuk mencoba kekuatan kultivasiku yang baru mencapai tingkat 3. Sekalian untuk menunjukkan taring di kota Healing. Shen, Tuan Kota Besar, bibit abadi hebat, coba lihat. Dalam membasmi geng Sahai kali ini, akulah pemeran utamanya, bahkan kekuatan utama. Demi menyelamatkan orang, nyawaku saja hampir melayang. Menurutku, apa kita tidak pantas membagi rampasan perang ini jadi 2? Aku menolak. Si Shen, kesabaranku ada batasnya. Lagi pula, bukankah aku yang pertama kali menemukan sisa nadi spiritual itu? Kamu tidak bisa. Sebegitu tidak tahu malunya. Tidak tahu malu? Kalau kamu tidak terima, pergi sana bicarakan pembagian hasilnya dengan Kiwia dan Ro Liulian. 2. Master bela diri itu, jadi, kamu merasa bisa menonjol seperti sekarang ini cuma karena tidak tahu malu, ya? Aku selalu berpikir bahwa alasanku bisa menonjol hanyalah karena aku jauh lebih tampan daripada orang-orang tertentu. Kiwia, katakan. Apakah tuan muda ini terlihat sangat jelek? Lumayan lalu, bagaimana dibandingkan dengan tuanmu itu? Tuan muda Wang Ten, kapal terbang kita hampir sampai di kota Healing. Aku harus memeriksa piringan formasi, tidak ada waktu untuk meladeni obrolan kosong Sundasan. Berkatakan, bagaimana penampilanku? Ayo, Anda punya sifat seperti api yang membara, penuh dengan kejantanan. Tuan kota punya pembawaan yang lembut dan gagah, keduanya punya pesona masing-masing. Lalu menurutmu, siapa yang lebih disukai wanita? Wang ini, pasti pesona Anda yang lebih memikat hati wanita. Haha, pantas saja. Dot, matamu jeli. Tunggu saat tuan muda ini berhasil menembus tingkat 2 pelatihan dan kembali. Aku akan memberimu 1 jurus sihir. Terima kasih, tuan muda.
Terima kasih, Tuan Muda. Lu Lili, sisa-sisa kelompok tanduk hitam telah kami tangkap, Tuan. Mulai hari ini dan seterusnya, kelompok tanduk hitam tidak ada lagi. Kami bersedia mengambil pada kota Healing seumur hidup. Rela mati demi Tuan Kota. Bangunlah, yang muda silakan masuk ke pasukan kota yang tua. Dan wanita serta anak-anak tempatkan di sisi barat kota. Setelah masuk ke kota Healing, kalian adalah rakyatku, Shenli. Jika ada yang berkhianat, hukum mati tanpa ampun. Gila, energi spiritual yang begitu pekat. Kalau dipaksa menambang sekarang, setidaknya bisa menghasilkan lebih dari 1000 batu spiritual. Tingkat rendah, tapi itu sama saja membunuh ayam demi telurnya. Tidak. Sepadan. Menanam nadi spiritual ke dalam tanah. Kamu benar-benar menanam nadi spiritual ke dalam tanah. Kota Healing ini, kenapa nantinya tidak akan menjadi gudang harta? Wilayahku tentu harus sepadan dengan ambisiku. Tidak bisa. Kecepatan kultivasimu ini benar-benar mengerikan. Aku merasa kesempatan untuk menerobos sudah tiba. Aku harus segera kembali ke pasar Danau Joya untuk berkultivasi. Kembali boleh saja. Tapi kau harus membantuku melakukan beberapa. Hei, si Shen ini, jangan perlakukan aku seperti pesuruh. Bantu aku membeli benih padi spiritual, menyiapkan sebuah formasi pembunuh yang hebat, lalu jual peninggalan Bai Jiang. Sekalian carikan teknik penempaan senjata. Kalau kau berhasil menyelesaikannya dan kembali, aku akan mengangkatmu menjadi salah satu petinggi kota Healing. Selain aku, semua pengawal kota akan berada di bawah kendalimu. Bagaimana? Berada di bawah satu orang, tapi di atas 10.000 orang. Sepakat, serahkan padaku Kill. Ya, siapkan kapal terbangnya, kita temani Tuan Wang pergi ke pasar. Cuaca yang begitu indah, energi spiritual di udara juga begitu melimpah buah. Tuan muda tertua akhirnya kembali. Shenli, kau masih tertinggal. Yaun, lihatlah pasar keluarga Wang, lalu lihat kota Healing milikmu yang kumuh itu. Apa pantas disebut kota? Tunggu sampai kau tidak punya apa-apa nanti, datanglah jadi bawahan kami. Tuan muda ini akan melindungimu. Haha. Bah, bocah ingusan kau. Berhenti di situ. Dasar orang tua. Bangka. Aku tidak memancing masalah denganmu. Kenapa kau jadi gila? Kau baru mati sebulan, tapi kau malah membiarkan benih keluarga Shen dipulangkan kembali. Apa kau sudah gila? Baru sebulan, kau berani-beraninya mengembalikan bibit unggul keluarga Shen. Aku Wang Chen, sudah mengelola pasar ini bertahun-tahun, dan belum pernah merasa semalu ini. Hari ini, aku harus menghajarmu sampai mati. Orang tua, apa kau tidak bisa diajak bicara dengan masuk akal? Kenapa aku tiba-tiba dikembalikan? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku difitnah. Tolong. Kau pikir pura-pura bodoh bisa menyelamatkanmu? Aku sudah menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk membesarkanmu. Tapi kau malah lari kembali dan mempermalukan keluarga Wang Kunz, si Shen. Cepat kemarin dan jelaskan semuanya pada bajingan tua ini. Aduh. Paman dari keluarga Wang, ada apa ini? Apa yang terjadi? Saudara Wang, apa dia melakukan kesalahan besar sampai membuatmu semarah ini? Keponakan, apa bocah ini menyinggungmu? Kalau kau merasa dirugikan, katakan saja. Aku yang akan membelamu. Tidak kok, Saudara Wang, bagaimana mungkin dia menyinggungku? Lalu kenapa dia dikirim kembali dengan terburu-buru? Aduh, Paman, Anda salah paham. Saudara Wang dan aku baru saja bekerja sama membasmi sarang bandit beberapa hari yang lalu. Kebetulan dia mendapatkan sedikit sumber daya. Karena energi spiritual di kota Healing melimpah, dia sengaja kembali ke dunia fana untuk berkultivasi tertutup dan menerobos tingkat. Kau langsung memukulku tanpa memberiku kesempatan bicara. Apa pukulan ini cuma jadi sia-sia? Sialan kau. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Memberimu peringatan lebih awal, supaya kau tidak sombong dan cepat puas nantinya. Cepat pergi sana dan mulai kultivasi tertutup. Iya, aku segera pergi. Keponakan, maaf membuatmu melihat pemandangan memalukan tadi. Sebenarnya, ada beberapa hal kecil yang ingin aku urus ke menara harta karun untuk membeli sisa-sisa peninggalan kultivator. Apa ada yang bisa Paman bantu? Sekalian membeli beberapa benda untuk anak yang tidak berguna itu. Tentu saja, keponakan, silakan saja pergi dulu. Nanti kita minum teh bersama di aula utama. Warisan kultivator jahat aliran Sungai Putih, mantra guru bayangan, rahasia guru pemelihara, wilayah hantu. Ditambah 1 set pedang 7 hukum, sebutkan harganya. Ini barang resmi. Warisan aliran guru yang sistematis seperti ini sangat langka di wilayah Gunung Heijiao. Nilainya Shen, si bibit abadi, strategimu memang luar biasa. Barang jahat seperti ini, keluarga Wang kami terima. Harga pas, 3.000 keping batu roh tingkat rendah. Selain itu, aku butuh formasi pembunuh untuk pelindung hewan peliharaan. Ini adalah sisa dari formasi harimau penakluk api matahari.
Piring formasi ini tidak butuh langkah pemasangan yang rumit. Cukup tanamkan batu rong ke dalam piringannya saja. Kekuatannya setara dengan tingkat 9, harganya 1.500 batu roh. Keponakan, kau datang di saat yang tepat. Oh ya. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah talenta muda dari 7 sekte, Hu Yaning. Keponakan, Hu Yaning dari 7 sekte. Salam kenal, Kultivator Shen. Baiklah, harga pas 3.000 keping batu spiritual kelas rendah. Selain itu, aku butuh satu metode formasi pembunuh untuk melindungi peliharaan. Ini adalah sisa dari formasi penakluk harimau api matahari. Piringan formasi yang tidak lengkap, tidak butuh bahan yang rumit untuk menyusunnya. Cukup masukkan batu spiritual ke dalam piringan formasi. Kekuatannya bisa setara dengan kelas 9. Harganya 1.500 batu spiritual. Keponakan, kau datang di waktu yang tepat. Aku perkenalkan padamu, ini adalah talenta muda dari sekte Qi, Nona Hu Yaning. Nona dari sekte Qi, Hu Yaning, memberi salam pada rekan Shen. Aku sudah lama mendengar bahwa rekan Shen adalah pemuda berbakat. Hari ini melihat langsung. Sungguh luar biasa, Nona Au, Anda terlalu memuji. Keponakan, mengenai metode budidaya tubuh yang kau minta untuk dicarikan sebelumnya, aku sudah menemukannya, namanya tubuh Giok Yuchan. Setelah berhasil, tubuhmu akan sekeras giok, kebal terhadap senjata tajam. Tapi, butuh 4.000 batu spiritual. Guru, kondisi keuangan kita sedang ketat saat ini. Sepertinya tidak bisa mengeluarkan batu spiritual sebanyak itu. Kalau begitu, karena kau punya jasa, batu spiritual ini akan ditanggung oleh guru di lembah penahan angin. Ada satu tambang batu yang hampir terbengkalai. Di dalamnya ada banyak budak tambang yang terpapar hawa dingin. Jika kau mau, silakan kembali dan minta orang ke bagian administrasi. Terima kasih guru atas kebaikannya. Nona Oh, ini rekan Shen, pedang tajam ini, Qiang Sui, kuberikan untuk pengawalmu. Sebagai gantinya, berani tidak kau bekerja sama denganku melakukan sesuatu yang besar, membunuh orang-orang dari aliansi kultivator liar. Kilya, karena ini adalah niat baik Nona Oh. Coba lihat, apakah cocok digunakan. Terima kasih. Nona Oh, Tuan Sher, cepatlah. Bicara terus terang saja. Tambang giok milik sekte Kiku di puncak Dayun, Gunung Heijiao, telah dirampas secara paksa oleh sekelompok bandit dari aliansi kultivator liar. Sekte Kiku tidak ahli dalam pertarungan, jadi sulit untuk merebutnya kembali. Jika Tuan Shen bisa mengirim pasukan untuk merebut kembali tambang tersebut dan membangun cabang Sekte Qi di kota Heiling, bagiku menghubungkan api nadi bumi, bagaimana? Giok Pang, pas sekali untuk memelihara tubuh Giok. Lagi pula, pembunuh dari aliansi kultivator liar juga sedang mengincarku. Transaksi ini tidak merugikan. Tapi, 20% keuntungan saja mana cukup. Pegunungan Heijiao itu medanya sangat berbahaya. Dan aliansi kultivator liar itu sangat kejam. Aku baru saja memimpin kota, segalanya perlu dibangun kembali. Jika harus kehilangan prajurit demi 20% bagian, itu sepertinya tidak sepadan. Lalu, berapa yang Tuan inginkan? 30%. Dan aku ingin Sekte Qi membangun satu formasi teleportasi antara kota Heiling dan tambang tersebut. Jika tidak, jangan harap, Tuan Shen, nafsumu ini terlalu besar. Kau tahu berapa banyak bahan langka yang dibutuhkan untuk membuat formasi teleportasi Nona Oh. Tanpa formasi teleportasi, begitu aliansi kultivator liar menyerang balik, kita akan kewalahan. Aku melakukan ini demi tanggung jawab terhadap prajurit di kota Heiling, mau setuju atau tidak. Semua tergantung keputusan Nona. Baiklah, 30%. Bagian ditambah formasi teleportasi. Tuan Shen, kuharap kekuatanmu sepadan dengan keserakahanmu. Kerjasama yang menyenangkan. Ayo kita beli bibit padi spiritual, baiklah. Energi spiritual elemen api yang sangat mengerikan. Siapa yang sedang melakukan terobosan? Kultivasi tingkat 2. Kau sudah mencapai tingkat 2 menengah. Siapa yang berani menantangmu? Si Shen ini. Sialan. Gila, kamu tahu nggak seberapa banyak bahan langka yang dibutuhkan buat bikin formasi teleportasi? Nona, kalau nggak ada formasi teleportasi, begitu aliansi kultivasi kaca menyerang balik, kita bakal kewalahan. Aku begini demi tanggung jawab terhadap prajurit kota Heiling. Keputusannya, semua ada di tangan Nona. Baiklah, 30%. Tambahan jatah, plus formasi teleportasi. Tuan Muda Shen, kuharap kekuatanmu sepadan dengan keserakahanmu. Senang bekerja sama denganmu. Ayo kita beli bibit padi spiritual. Ayo. Wah, energi elemen api yang mengerikan. Siapa yang lagi menerobos tingkat kultivasi? Kultivasimu sudah di tingkat 2 kan? Kamu menerobos ke tahap menengah tingkat 2. Siapa yang berani menantangmu? Si Shen itu. Biar aku yang urus. Aku sudah lama muak denganmu. Aku, Wang Teng, bukanlah orang sembarangan. Ayo kita bertarung dan lihat siapa yang lebih hebat.
Li Yangge benar-benar mendominasi, aura kekuatannya begitu dahsyat. Sepertinya si bibit Xian dari keluarga Shen itu bakal kesulitan menghadapinya. Tidak perlu khawatir, aku akan mengurusnya. Sistem, pindai target, target terdeteksi, kultivasi di tingkat 2 tahap menengah, aura spiritualnya berputar dengan 3 celah fatal, titik lemahnya ada di pusat, tepat di lautan Qi. Kenapa kau diam saja, Han? Takut, kalau kau berlutut dan memohon ampun sekarang, mungkin tuan muda ini akan berbaik hati melepaskanmu. Jangan banyak bicara, terima ini. Teknik naga api merah. Kau sudah di tingkat 3. Apa kau sudah sadar? Kalau sudah sadar, cepat tanam benih itu dan bersiap kembali ke kota. Aku sudah sadar sepenuhnya. Kita pergi ke tambang keluarga Han dulu untuk mengambil mineral dan memurnikannya menjadi batu giok. Dengan prajurit sihir dan formasi pelindung, barulah kota Hilir punya kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Bahaya, aliansi kultivasi kacau, pasukan pembunuh darah. Setelah mengunci rute tuan, 3 pembunuh level master sedang mendekat dengan cepat. Jaraknya, 10 detik lagi akan sampai. Aku memang sedang butuh bahan untuk membuat prajurit sihir. Bagus, datanglah tepat pada waktunya. Peringatan. Hitung mundur pertarungan. 3, 2, 1. Shen Li, serahkan nyawamu. Dasar badut tak berguna. Apa kalian pantas mengotori pedangku? Kakak, kau hebat sekali. Tapi, apa kau punya SIM untuk mengemudikan kapal ini? Kak, aku salah. Pelan-pelan saja. Hari bau amis darah ini pekat sekali. Kerusakan sedahsyat ini jelas bukan ulah monster biasa. Peringatan bahaya tinggi. Terdeteksi sumber energi spiritual tingkat tinggi sedang mendekat dengan cepat. Tingkat target, monster besar tingkat 9. 9. Cepat, tarik tuasnya. Tarik tuasnya. Xiao Jingga, cepat. Bertahanlah. Tuan muda, mereka ingin menggunakan bencana alam untuk memblokir jalan mundur kita. Kita harus pergi. Wang Teng, kau, kepengetahuanmu luas. Sebenarnya makhluk macam apa mereka itu? Bukan hanya bisa bekerja sama dalam formasi perang, tetapi juga bisa memicu tornado bencana alam. Itu bukan monster biasa, itu suku pasir kuning, burung pasir kuning, yang memiliki energi spiritual khusus yang melahirkan makhluk-makhluk pembunuh ini. Dulu, keluarga Wang kami membuka lahan di sini dan sharing, bentrok dengan mereka, sampai akhirnya, leluhur kami yang menguasai elemen emas turun tangan sendiri dan membantai setengah dari kaum. Mereka, bahkan pemimpin mereka, disedot habis energi spiritualnya, lalu disuling menjadi benda ajaib tingkat 8, yang dihadiahkan kepada leluhur Sanyan untuk membangun fondasi Dao. Jadi, ini adalah dendam kesumat yang mendalam. Pantas saja mereka membuat jebakan maut seperti ini, hanya saja. Bagaimana mereka bisa menyergap kita dengan begitu presisi? Terdeteksi fluktuasi energi spiritual spasial yang lemah, lokasinya 3 inci di kanan belakang geladak dasar kapal. Analisis objek sedang diproses. Suku pasir kuning memasang segel pelacak, teknik pasir. Suku pasir kuning bersekutu dengan aliansi kultivasi kacau. Mau menjadikanku buruan? Baiklah, kita lihat saja siapa yang bakal mati lebih dulu. Bawahan menghadap Tuan Kota. Tuan Kota, perjalanan Anda pasti melelahkan. Tembok kota ini sudah diperbaiki dengan baik. Sundasan, kerja bagus. Ini buatmu, aku selalu pegang janji. Ini teknik pasir kecil. Meski nggak sehebat teknik tingkat tinggi lainnya, tapi ini cukup buatmu latihan sampai tingkat 3 untuk perlindungan diri. Biasanya juga bisa dipakai buat angkat batu atau menggemburkan tanah. Terima kasih atas hadiahnya, Tuan Muda. Terima kasih, Tuan Kota.
Kyukia lagi. Ngelihatin apa? Kok fokus banget? Tuan Kota, aku lagi lihat benang-benang bercahaya di dalam air itu. Mereka berenang cepat sekali. Ternyata dia punya mata spiritual bawaan, bakat seperti ini. Xiuqin, dia nggak perlu lagi kerja kasar, suruh dia masuk ke kediaman. Tuan Kota, aku sendiri yang akan mencarikan teknik penyaluran energi Ceki untuk dasar kultivasinya. Terima kasih banyak, Tuan Kota. Lapor Tuan Kota, beberapa hari ini gangguan monster di luar kota makin sering, dan kekuatannya jelas meningkat, bahkan sudah muncul monster tingkat 1. Bawahan curiga ada wabah monster besar yang sedang mendekat. Aku mengerti soal wabah monster itu. Aku sudah punya rencana, Shouxi, kumpulkan semua orang. Hari ini aku memanggil kalian hanya untuk satu hal, di tanganku. Ada teknik pelatihan prajurit Dao untuk membentuk pasukan pengawal Yuting. Tapi, ada syarat yang harus kalian tahu di depan. Melatih teknik ini akan merasakan sakit seperti tulang yang patah dan tubuh yang remuk, dan seumur hidup tidak akan bisa mencapai puncak bela diri. Memutus jalan masa depan kalian, tapi kalau kalian sanggup bertahan dan menjadi pengawal Yuting, setiap bulan kebutuhan makan, daging, dan sumber daya kultivasi, aku jamin akan dipenuhi sepenuhnya oleh Tuan Kota ini. Anak cucu kalian akan menjadi warga terhormat. Kalau ada yang punya akar spiritual, bisa langsung masuk ke kediaman luar keluarga Shan untuk berkultivasi. Siapa yang takut sakit, tidak rela melepaskan masa depan bela diri, silakan mundur sekarang. Aku tidak akan mengejar atau menyalahkan kalian. Kami bersedia mengabdi pada Tuan Kota. Kami bersedia mengabdi pada Tuan Kota. Liu, bagikan obat-obatan dan material di dalam kantong penyimpanan itu. Mulai hari ini, berikan kepada mereka. Bagikan bahan-bahannya. Mulai hari ini, berikan. Shan, ngapain sih kamu latih orang-orang gak berguna itu, sampai mati-matian? Habis berapa banyak sumber daya cuma buat latih mereka? Sekumpulan pendekar yang bahkan gak bisa ngerasain energi spiritual. Mau sekuat apapun tetap cuma pajangan. Kalau beneran ketemu kultivator yang lagi duel, aku cuma perlu keluarin satu jurus strate AP. Dan mereka semua bakal jadi abun hara. Kelihatannya Tuan Muda, Tuan merasa hebat banget ya setelah nembus ke tingkat 2 latihan Ki. Ya jelaslah. Aku ini kan punya tubuh dan matahari. Di dunia fana ini, akulah penguasanya. Hari ini, biar aku tunjukin sama kamu, siapa itu jenius yang sebenarnya. Aku. Beraninya kamu nantang Tuan Muda? Kalau sekali lagi kamu kurang ajar, kupatahkan kakimu. Dasar anak manja. Kamu tahu nggak seberapa berharganya benih bulan sabit ini? Susah payah aku pak energi Suan Luang buat bikin mereka bertunas. Malah kamu hancurin semua. Kamu cuma pelayan, beraninya ngomong itu sama aku. Tuan Kota menyerahkan ladang spiritual ini padaku. Ini adalah tanggung jawab hidupku. Kamu malah tamat di sini. Kalau bukan, karena kamu yang cari masalah, ladang ini nggak bakal hancur. Ganti rugi benih bulan sabitku. Shen Ling, tolong tegur dia. Chen, dia benar, karena sudah merusak ladang spiritual. Kamu dihukum selama setengah bulan ke depan buat mengangkut kotoran dan mencangkul tanah. Qiu Yang, awasi dia. Tapi dia itu Tuan Muda. Saya tidak berani membantah. Atas perintah Tuan Wang Chen, saya datang kemari untuk menyelesaikan transaksi dengan bibit unggul. Keluarga Shen, senang bisa bertemu. Perjalanan ini pasti melelahkan. Ini budak tambang dan batu dinginnya. Bagus, total ada 1.500 orang untuk tenaga kerja kasar ini. Sisanya sudah tua dan sakit-sakitan. Tubuh mereka sudah terkena racun dingin. Tidak akan bertahan lama. Tuan Wang Chen berpesan, hitungannya setengah harga. Ditambah 3.000 kati batu dingin. Totalnya 800 batu spiritual kelas bawah. Ini 800 batu spiritual kelas bawahnya. Boleh dicek dulu. Keluarga San memang jujur dalam berdagang. Transaksi selesai. Saya pamit dulu. Senior Jue Xiong, melihat wajah Anda, apa masih ada hal lain? Itu tidak pantas. Hanya saja, Tuan Wang Chen secara khusus berpesan ada satu rahasia. Mungkin Tuan Shen akan tertarik. Silakan katakan. Ada rumor bahwa seorang guru besar dari sekte Luobao sedang menyamar. Beliau sedang melatih diri di antara rakyat jelata di dataran pasir kuning dan suka mencari hubungan baik. Kalau Anda punya niat, perhatikanlah wajah-wajah baru di sekitar sini. Peluang tingkat tinggi ini jika bisa dimanfaatkan, Tuan.
Guru besar dari sekte Luobao itu orang hebat. Kenapa beliau datang ke dataran pasir yang terpencil ini? Apa kabar ini cuma jebakan? Mendeteksi peluang abadi tingkat atas. Jejak guru besar sekte Luobao telah dikunci, sedang menganalisis alur peluang. Permainan ini semakin menarik saja. Memicu misi tersembunyi, 100 pertempuran di pasir kuning. Biarlah ribuan debu pasir menjadi saksi perjuangan ini. Tingkat kesulitan tugas S, imbalan tugas tidak diketahui. Ju Wuyin dari keluarga Jui. Ada yang tidak beres, teriak apa sih? Tempat ini ada yang aneh. Tadi saat aku lewat di sampingnya, aku merasa darah iblis di dalam tubuhku yang selama ini tertekan, tiba-tiba bergejolak tak terkendali. Itu adalah naluri alami saat bertemu dengan aura esensi iblis berkadar tinggi, maksudmu. Dia juga memurnikan darah iblis di tubuhnya. Bagaimana? Mungkin dia kan? Tapi dia kultivator dari keluarga Jui. Keluarga Jui itu bawahan Gunung Qingqin. Mana? Berani-beraninya mereka mempelajari ilmu sesat pengubah iblis dari sekte Ming. Indra penciuman seorang pejuang terhadap aliran darah sangat tajam. Aku tidak mungkin salah. Persepsiku, dia itu mata-mata atau pengkhianat. Tapi sekarang, kota kekaisaran yang tertutup ini disegel. Komunikasi sama sekali tidak bisa keluar. Bagaimana kita mau melapor ke Gunung Qingqin? Keluarga Jui memang tidak punya kultivator tingkat Daoji yang menjaga, tapi wilayah kekuasaan mereka ada di Qingyang. Dan Qingyang itu zona bencana utama tempat para bajingan sekte Min sering berulah. Ju Wuyin baru saja masuk ke kota healing dan melihat jelas susunan pertahanan kita. Sekarang, badai pasir menutupi segalanya. Akses keluar masuk terputus. Jika seorang kultivator yang membawa darah iblis bersekongkol dengan kaum iblis untuk menyerang, itu akan memberikan pukulan fatal bagi kita. Aku sudah akan membiarkan hal itu terjadi. Habisi dia dulu baru bicara. Kamu sudah gila ya? Kamu sadarkan kalau keluarga Ju itu bawahan Gunung Qingqin? Kalau kita asal membunuh dan masalahnya terungkap, seluruh kota healing ini akan menanggung akibat dari keputusan gilamu itu. Pernahkah kamu melihat klan abadi jalur lurus yang membiarkan murid langsung mereka mempelajari ilmu sesat jalur pengubah iblis? Kecuali kalau tulang punggung seluruh keluarga mereka memang sudah busuk sampai ke akarnya. Aku kira kamu cuma orang pintar yang beruntung. Tidak disangka kamu lebih gila dariku. Menarik, benar-benar menarik. Han Pei, Qiu Yahui, kumpulkan penjaga Yuting, ikuti aku keluar kota.